terkait sharing dan perbincangan. Baik, untuk selanjutnya mungkin diserahkan ke Pak Profesor. Atur nuhun ya atas aya gambaran-gambaran ya dijenrekeun ku sadayana ti urang tadi di Pak Yusuf ya. Jadi pada saat Pak Yusuf cerita, saya ingin menggambarkan berpikir dulu tentang ketinggian tempat gitu, ketinggian tempat, tapi yaitu indikatornya adalah tanamannya. Katanya ada kopi, tadi ada kopi, ada teh. Wah, ini artinya mungkin dataran tinggi dan ada sayuran gitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu tadi ada tanaman padi juga gitu di daerah ini. Nah, mungkin padinya padi, makanya saya tadi tanya padinya padi apa gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, untuk yang lainnya juga sama, mungkin secara global saja. Pertama, kalau untuk Cianjur saya sudah kontak dengan teman-teman, jadi saya punya namanya grup gitu ya, bukan grup tapi grup tidak ada statusnya, yaitu grup PA. PA itu pohon amal gitu. Jadi dari pertanian mereka membimbing dan sebagainya itu sukarelawan dan sukarelawati, itu sudah menghasilkan misalnya pupuk hayati dan sebagainya yang itu ya. Kemudian kalau daerah Majalengka itu sudah ada ya, sudah ada penyuluh-penyuluhnya itu sekarang di Anggur begitu yang ininya. Mudah-mudahan sekalipun nanti dari Cianjur di Bandung tidak ada, di Cianjur tidak ada, saya bersedia untuk bisa mendampingi. Mungkin ilmu saya semakin tua itu semakin ciut ya, semakin tidak berilmu gitu. Tapi mungkin yang akan saya lakukan adalah menghubungkan dengan yang kompeten ya. Termasuk tadi disebutkan ada alsintan. Beberapa hari yang lalu saya baca juga ada sumbangan alsintan dari pemerintah. Tapi yang namanya sumbangan dalam waktu beberapa hari saja sudah habis gitu. Mungkin ini perlu ordal gitu, orang dalam yang gitu, dan mudah-mudahan jadi sebelum itu dilakukan kita sudah bisa pesan gitu, dan itu betul-betul murni gitu yang kita lakukan. Karena ini saya juga agak ini juga ada alat kalau dari Kabupaten Majalengka ada ke Cirebon itu traktor itu ya yang besar itu jadi besi tua gitu, itu sumbangan dari pemerintah yang untuk itu gitu. Dan nyatanya memang tidak dipakai gitu, dan tidak sesuai dengan kondisi lahannya gitu. Jadi ya, misalnya untuk alat penyikal itu harusnya tanahnya kan di sana mentok-mentokan gitu ya, tidak lebar segitu, dikasih traktor yang untuk yang besar sehingga tidak bermanfaat gitu. Nah, ini mudah-mudahan sekarang tidak terjadi itu dan kita coba itu. Kemudian tadi untuk kopi, saya kira kopi yang ditanam berdasarkan bahannya di ketinggian lahan, kemungkinan yang saya duga adalah Arabica, itu bukan Robusta. Nanti itu. Dan kebetulan saya di Cipanas, Cianjur punya mitra yang ini sukarelawan hutan itu ya, tadi disebutkan juga itu tanam kopi, dan itu sudah jalan pemasarannya gitu. Nah, ini mudah-mudahan kita nanti saya minta bantuan mereka, kemudian nanti mudah-mudahan mau gitu, nanti kita bisa berdiskusi lagi bagaimana pemecahannya. Dan di sana itu selain kopi adalah ini madu gitu ya,
tawon madu gitu ya, tawon. Jadi di sana ternyata tawon itu saya baru tahu ada yang nyirep, ada yang tidak nyirep gitu ya. Yang di pikiran saya itu ada yang nyirep saja, rupanya ada yang tidak nyirep juga. Alhamdulillah itu sudah udah berkembang, nanti disatukan, termasuk tadi pembinaan dan sebagainya. Mudah-mudahan saya bisa ke BPTP Jawa Barat yang sekarang namanya menjadi BRIN di Tembang itu ya, bekas saya dulu di sana. Saya juga sebenarnya sebelum ini waktu mau ke sini itu sudah kontak, kebetulan ada acara jadi tidak bisa hadir di sini gitu. Nah ini mudah-mudahan ini bisa sehingga nanti bukan saya hanya sebagai penyambung saja nanti, bukan segalanya ya. Profesor itu sebenarnya sudah tidak tepat lagi karena saya sudah pensiun gitu ya. Kemudian tadi ada yang mengenai PA itu sudah ada di sana. Kemudian mohon nama yang ditentukan tadi mengenai bantuan-bantuan, mungkin kita coba kalau ada peluang-peluang. Kalau dulu misalnya dengan Telkom itu kebetulan saya punya teman Pak Mutu Soma namanya itu, sekarang udah pensiun gitu, jadi nah pas begitu ada CSR biasanya ya seperti yang dipakai kayak gitu, nanam Pak Muti ada CSR nih lagi dipakai kayak nanam ini, wah ada ini gitu. Nah ini harus kita coba gitu. Mudah, tapi saya tidak janji ya karena keterbatasan juga sekarang, beda dengan dulu mungkin lebih banyak temennya gitu, sekarang udah pada pensiun karena sudah sama-sama tua gitu ya, itu yang itunya. Nah kemudian permasalahan utama adalah pemasaran. Memang itu di pertanian itu pemasaran ya. Kadang terutama di sayuran gitu, yang tidak bisa disimpan lama itu. Kalau jadi prinsipnya kalau petani sayur di Cipanas Cianjur 3 kali itu pasti gagal, 3 kali itu rugi. Tapi yang 1 kali itu adalah untung dan itu bisa menutupi yang 3-nya. Jadi biasanya pemain baru di sayuran gitu ya, ini pengalaman di Cipanas di Gunung Putri itu begitu tanam begitu rugi udah kapok. Padahal petani di sana itu dia 3 kali atau 2 kali ya, maksimum 3 kali pasti dia 2 kali gagal. Juga demikian bunga gitu, bunga itu tanaman bunga yang misalnya gladiol, krisan dan sebagainya itu tidak kelihatannya itu wah ini untung itu, padahal tidak gitu. Untungnya itu sekali, tapi untung sekali itu bisa menutupi yang kerugian 2 tahun. Jadi itu yang harus diketahui oleh kita gitu. Jadi jangan sampai rugi, wah ini pemasarannya ini kemudian belum gitu Mbak, mau nanam lagi gitu. Nah, ini nah terus pengalaman di pernah antar ini anggota DPR ya ke Thailand, kemudian diskusi pentingnya itu kelompok tani, jadi kelompok itu, tapi kelompok itu tidak, jangan katakan ini dari Thailand, jangan lebih dari 7 orang katanya. 7 orang, jadi benar-benar ini oleh orang sendiri gitu. Jadi tanam dia dibutuhkan ini. Nah untuk kalau kita untuk mengumpul modal, kalau mengandalkan pertanian dan pertanian produksi itu 50-50 gitu, cuma tidak bakalan melesat gitu untungnya gitu yang ini, kecuali nanam ganja barangkali. Nah coba
dipadukan dengan wisata. Sekarang itu wisata, sekarang itu kan sedang musimnya selfie dan sebagainya gitu ya. Saya ingat anggur misalnya, anggur di Majalengka, ya dengan banyaknya tamu gitu ya, yang datang selfie di pohon, di tanaman anggur di bawah, wah bahagia sekali gitu ya. Memang tidak bayar wisata itu, tapi dengan selfie datang ke sana, dia memetik kemudian dibeli gitu. Jadi yang namanya wisata bukan berarti harus bayar misalnya masuk ke gitu ya. Tapi bagaimana supaya mereka datang ke tempat kita kemudian membeli di sana. Karena kita ketahui kalau lewat tadi disebutkan, kalau lewat Tengkulak pasti harganya sekarang misalnya cabai katakan harganya 60.000 di toko, belum tentu di petani itu bisa 40.000 gitu, paling di petaninya 20.000 gitu. Jadi nanti justru yang untung itu adalah Tengkulak yang ini. Dengan datangnya ke tempat kita, jadi bagaimana cara menarik wisatawan ke tempat kita gitu ya. Mungkin dengan apalagi sekarang banyak medsos gitu ya, coba di expose di medsos gitu ya. Saya kira itu ya.